Anak laki-laki hanya mencuri minum anggur yang dibuat ayahnya. Akibatnya ia mabuk selama 1000 tahun penuh. Ketika ia bangun kembali, sudah 1000 tahun berlalu. Ternyata 1000 tahun yang lalu, ayah anak laki-laki merasa dunia tidak stabil. Penjahat dan perampok merajalela. Ia tidak tega melihat kedua anaknya menderita. Maka ia menghabiskan hidupnya untuk mempelajari dosa selama 1000 tahun. Namun ia menghabiskan setengah hidupnya. Namun selalu berakhir dengan kegagalan. Namun ia tidak putus asa. Tahun demi tahun ia mempelajari resep mabuk selama 1000 tahun. Tak diketahui berapa banyak resep yang diganti. Akhirnya pada hari ini, aroma menawan tercium dari tong anggur. Maka ia tidak tahan untuk mencelupkan sedikit anggur. Saat lidah menyentuhnya, ia tahu bahwa ia akhirnya berhasil dalam penelitiannya. Maka saat malam tiba, ia memanggil kedua anaknya ke sisinya, mengatakan bahwa saat ini dunia gelap, bandit dan perampok ada di mana-mana. Ayah tidak tega melihat kalian menderita di dunia ini. Dia menghabiskan hidupnya untuk mempelajari minuman 1000 tahun ini. Begitu meminum minuman 1000 tahun, dunia akan berlalu 1000 tahun. Saat itu tidak akan ada lagi orang jahat. Mereka bisa hidup dengan tenang setelah 1000 tahun. Dan kalian pun bisa hidup 1000 tahun lebih lama. Dua anak lelaki mendengar tentang hidup 1000 tahun lebih lama. Mereka langsung bersemangat dan penuh keinginan. Kemudian dia memberikan 2 botol minuman kepada kedua anaknya. Dan mengeluarkan resep minuman 1000 tahun dari dadanya. Membagi resep menjadi 2. Untuk mencegah orang jahat merampasnya, dia meminta kedua anaknya masing-masing memakan separuhnya. Dan memberi mereka instruksi. Jika setelah 1000 tahun, kemudian, dunia masih sama seperti sekarang, mereka bisa menggabungkan resep menjadi satu lagi. Dan membuat minuman 1000 tahun lagi. Kemudian tidur selama 1000 tahun lagi. Hingga dunia menjadi damai. Di dunia ini tidak ada lagi orang jahat. Kemudian kedua saudara tersebut, kita sepakat bertemu lagi dalam 1000 tahun. Lalu masing-masing pergi dengan mabuk 1000 tahun. Menuju arah yang berbeda. Tidak lama kemudian, anak kecil menemukan sebuah gua tersembunyi. Dia berjalan ke dalam gua sambil menopang dinding. Sampai akhirnya dia sampai di bagian terdalam gua. Barulah dia meletakkan keranjangnya. Dia mengeluarkan mabuk 1000 tahun dari dalamnya. Tanpa ragu, dia langsung meminumnya. Dia mulai merasa mengantuk. Akhirnya dia terjatuh dan tertidur pulas di tanah. Botol minuman juga jatuh ke tanah. Namun tidak lama kemudian, seorang pencuri dengan wajah licik datang ke dalam gua, berencana menyembunyikan barang curian di dalam gua. Namun dia menemukan seorang anak laki-laki yang tertidur di tanah. Sementara botol minuman di sampingnya mengeluarkan aroma yang menggoda. Dia diam-diam mendekati anak laki-laki itu. Mencium aroma minuman yang menggoda. Dia tergoda dan mulai meneteskan air liur. Sang pencuri tidak tahan godaan. Cahaya yang telah mabuk selama ribuan tahun. Mata-mata mulai berputar. Efek alkohol langsung terasa. Akhirnya wajah Xiao Zi menjadi merah padam. Terhuyung-hayang jatuh tertidur di tanah. Hanya meninggalkan botol kosong. Titik balik dalam hidup seringkali terjadi di saat terendah. Saat ini menyala di dalam hati kecil. Dan meninggalkan kata-kata waktu akan berputar. Semoga kedepannya semua berjalan lancar dan sukses. Waktu berlalu begitu cepat. Waktu berjalan seperti benang. Dalam sekejap ribuan tahun berlalu. Anak laki-laki yang tertidur selama ribuan tahun akhirnya bangun. Dia yang masih bingung mendengar seseorang mendengkur samar-samar. Saya hanya menyadari ada seseorang di sebelah saya setelah berbalik. Pencuri segera mengklaim dirinya sebagai orang baik. Tidak tahan untuk memuji minuman anak laki-laki itu. Anak laki-laki bertanya tentang asal-usul pria itu. Pria itu menyatakan namanya Huang. Nama baik. Dia adalah orang yang baik. Kakak Huang, Tuhan membiarkan kita tidur selama 1000 tahun. Ini membuat pria sangat terkejut. Anak laki-laki memberitahu pria, minuman mabuk 1000 tahun ini dibuat dengan resep khusus. Cukup minum dan akan mabuk selama 1000 tahun. Kemudian keduanya berdiri. Mereka hanya menggeliat. Pakaian mereka hancur berkeping-keping. Kemudian resep minuman mabuk 1000 tahun jatuh dari pria itu. Namun yang aneh adalah, setelah berabad-abad, resepnya tetap utuh. Anak laki-laki mengambil setengah resep rahasia. Barulah dia menyadari. Dia langsung mengungkapkan resepnya. Ternyata dia adalah seorang pencuri. Aku bukan pencuri. Aku bukan pencuri. Anak laki-laki yang tidak curiga langsung mengungkap rahasia resep. Langsung menunjukkan gambar. Dia akan mencari kakaknya. Menggabungkan 2 resep rahasia menjadi satu. Kembali membuat minuman mabuk 1000 tahun. Dan membanggakan kehebatan minuman mabuk 1000 tahun kepada pria. Kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan orang jahat tahu. Namun anak laki-laki yang polos merasa, sudah berlalu 1000 tahun. Sekarang pasti tidak ada orang jahat lagi. Pencuri segera membela diri bahwa dia bukan orang jahat. Namun anak laki-laki langsung memintanya untuk berhenti. Namun pria itu untuk mengalihkan perhatian anak laki-laki, mengatakan bahwa dia harus mengenakan pakaian terlebih dahulu sebelum keluar dari gua.
Kemudian pria itu membawa anak laki-laki ke gudang harta karunnya, siap mencari beberapa pakaian untuk dipakai. Namun gudang harta karun pria itu malah diejek oleh anak laki-laki. Ini bukanlah gudang harta karun, malah seperti toko serba ada. Kemudian pria itu mengenakan jubah, namun bergetar sedikit. Jubah itu berubah menjadi kain hancur. Dia yang tidak percaya, mengambil pakaian lainnya. Namun hasilnya sudah bisa ditebak. Semua pakaian berubah menjadi kain hancur. Hal ini membuat pria itu sangat sedih. Menjadi pencuri seumur hidup. Namun pada akhirnya sia-sia. Untungnya ada satu kotak yang masih utuh. Dia membawa kotak itu ke depan anak laki-laki. Membukanya dan melihat. Barulah mereka menemukan kotak berisi baju zirah. Tanpa pilihan, mereka hanya bisa memakai baju zirah dan merangkak keluar dari lorong sempit. Tidak lama kemudian, mereka tiba di dalam gua yang luas. Kemudian mereka masing-masing mengenakan baju zirah, siap untuk melihat bagaimana dunia setelah ribuan tahun. Mereka terus memanjat ke atas. Saat setengah jalan, pria itu memberitahu anak laki-laki, jika dia membantu anak laki-laki menemukan kakaknya, untuk membuat minuman mabuk ribuan tahun lagi, harus ada bagian dari dirinya. Tanpa berpikir panjang, anak laki-laki langsung menyetujuinya. Pada saat itu, pria itu membuka penutup sumur. Melihat budaya, namun melihat perubahan ribuan tahun kemudian, sebuah mobil melaju dengan cepat. Hal ini membuat pria itu sangat ketakutan. Anak laki-laki yang penuh rasa ingin tahu, menarik pria itu turun, dan membuka penutup sumur sendiri. Menemukan sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah. Dunia ribuan tahun kemudian membuat keduanya bingung. Tidak tahu apakah dunia ribuan tahun kemudian ini sama seperti ribuan tahun yang lalu.